ternyata tanpa sadar dia udah kena radiasi dalam jumlah besar. Padahal kena... Oke, selamat malam. Selamat malam takbiran. Ada pertanyaan dari Joy. Bang, jelasin bang, apa hubungannya dengan radiasi? Kan bukan pembangkit listrik tenaga nuklir. Pusing. Oke, untuk menjawab ini sepertinya kita harus paham dulu arti radiasi yang beneran itu apa sih sebenarnya. Nah, menurut International Atomic Energy Agency, ya Badan Atom Internasional yang berada di bawah naungan PBB, radiasi sendiri adalah energi yang berpindah tempat atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain dalam bentuk partikel atau gelombang. Artinya apa? Artinya semua bentuk energi yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain itu adalah radiasi. Salah satu contoh radiasi adalah cahaya, lampu. Itu termasuk radiasi, guys. Jadi sebenarnya bisa dibilang setiap hari manusia itu selalu terpapar radiasi. Baik dari sinar matahari, dari cahaya lampu bohlam, cahaya lampu motor, ataupun dari wifi. Wifi itu gelombang radio yang merupakan bentuk electromagnetic radiation, radiasi. Dari HP juga mengeluarkan radiasi dalam bentuk gelombang radio juga. Jadi banyak radiasi yang kita terima. Nah, apakah berbahaya? Tergantung tipe radiasinya. Jadi ada dua tipe radiasi, ada ionizing radiation, ada non-ionizing radiation. Yang nggak berbahaya seperti sinar matahari atau gelombang radio atau wifi itu adanya di non-ionizing radiation. Tapi ada juga yang bahaya, yaitu ionizing radiation. Nah, salah satu ionizing radiation yang dibahas di VT barusan itu adalah proton beam yang memang berbahaya. Sebelumnya izin dulu koreksi sedikit. Di video yang gue stage ini dibilang katanya proton beam itu bergerak dengan kecepatan cahaya, padahal enggak. Proton itu termasuk partikel dan partikel itu punya massa. Setiap benda bermassa itu tidak bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Proton beam itu kalau di partikel accelerator itu bisa dipercepat hingga 99,9% cahaya, kecepatan cahaya. Jadi tidak sama dengan kecepatan cahaya, cuma 99,9% dari kecepatan cahaya aja. Jadi ya mendekati kecepatan cahaya lah ya. Lalu ada pertanyaan, kok dia nggak meninggal gitu? Nah, perbedaan mendasar antara yang dialami sama Anatoly Bogorsky dengan radiasi yang berasal dari PLTN atau limbah nuklir itu adalah analoginya tuh seperti ditembak dengan satu peluru dan ditembak dengan banyak peluru. Nah, bedanya apa? Nego kasih sebuah visualisasi eksperimen menggunakan cloud chamber untuk melihat radiasi yang dikeluarkan oleh unsur-unsur radioaktif. Di video ini kalian akan melihat unsur uranium-238 yang mengeluarkan radiasi berupa partikel alfa. Lihat. Lihat, jika tubuh kita terpapar oleh peluru partikel alfa, ibarat tubuh kita tuh diberondong oleh senapan mesin. Banyak DNA di tubuh kita akan hancur, rusak. Nah, hal ini tidak terjadi di Anatoly Bogorsky. Dia cuma terkena satu proton beam yang mengarah ke kepalanya, kebetulan ke otak sebelah kirinya. Udah gitu aja. Kalau kita terpapar sama uranium-238, maka kita akan diberondong oleh banyak peluru. Nah, itu akan merusak DNA. Jika DNA kita rusak, maka sel-sel kita nggak bisa membelah. Kalau sel-sel kita nggak bisa membelah, kita akan mati perlahan-lahan, dying. Kayak kulit kita akan lepas dari tubuh kita, rambut kita akan rontok, terus ya meninggal. Jadi mudah-mudahan sampai sini kalian paham arti dari radiasi. Radiasi itu tidak selalu berhubungan dengan nuklir. Bahkan jika kita nyalain lampu aja itu udah termasuk radiasi. Jika kita main HP aja itu udah termasuk radiasi. Karena kita kena gelombang radio dari HP kan. Itu termasuk radiasi juga.